Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 1, kata kunci renungan pada malam ini adalah, tanggalkan beban, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 30 sampai dengan ayat 34 dan ayat 40. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho, setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu, apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 30 sampai dengan ayat 34 dan ayat 40. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, jika kehidupan kekristenan Anda terasa berat, mungkin beban dunialah yang menahan Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Pasukan Alexander Agung sedang bergerak maju menuju Persia. Dalam suatu keadaan yang gawat, pasukan Alexander Agung tampaknya akan kalah. Para tentaranya telah menjarah begitu banyak barang dari pertempuran sebelumnya sehingga barang jarahan itu membebani mereka dan mereka kehilangan efektivitas dalam berperang.
Alexander memerintahkan agar semua barang rampasan mereka ditumpuk lalu dibakar. Para prajurit mengeluh. Tetapi mereka segera menyadari kebijakan perintah tersebut. Dituliskan bahwa, seolah-olah mereka telah diberi sayap, mereka berjalan dengan ringan kembali. Kemenangan pun diraih. Sebagai tentara Kristus, kita perlu melepaskan diri dari segala sesuatu yang menghalangi dalam peperangan dengan musuh rohani kita. Agar dapat berperang secara efektif, kita perlu diperlengkapi dengan senjata Allah. Alkitab juga mengumpamakan orang Kristiani sebagai pelari. Agar dapat memenangkan lomba, kita perlu menanggalkan semua beban yang dapat melemahkan dan merampas kekuatan serta ketahanan kita. Beban tersebut dapat berupa keinginan kuat untuk memiliki banyak barang, cinta akan uang, pengejaran kesenangan, perbudakan oleh hasrat yang penuh dosa, atau legalisme yang membebani. Ya, jika kita memang ingin bertarung dalam peperangan iman yang baik serta berlari dalam perlombaan rohani dengan ketahanan, maka kata-kata peringatannya adalah, tanggalkan semua beban. Menanggalkan beban, Ibrani 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju. Sebuah beban bukanlah dosa. Meski pada titik tertentu beban itu bisa berubah menjadi dosa. Beban bisa berupa hobi yang mengikat, bisa berupa rasa sakit hati, trauma kegagalan, kemalasan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga atau pekerjaan, tekanan, stres, kekecewaan, dan lain-lain. Semua ini akan membuat kita sulit untuk melangkah maju. Berjalan saja sulit, apalagi berlari, dan jika kita biarkan berbagai belenggu beban ini memberatkan kita, lama-lama semuanya bisa membuat kita semakin parah dan lama-lama bisa menjadi dosa. Oleh karena itulah kita perlu melepaskan semua beban yang merintangi kita, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan encumbrance atau unnecessary weight. Kita bisa melepaskannya dengan meletakkan beban itu di kaki Yesus dan Dia akan segera menggantikannya dengan kelegaan. Sebab firman Tuhan berbunyi, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dosa tidak saja merintangi, tapi juga menjerat dan mengikat. Dosa bisa membuat kita terjatuh saat bertanding. Dosa mampu mengikat kita hingga tidak bisa lagi bergerak. Dosa, dalam bentuk apapun, besar atau kecil, tetaplah dosa yang mampu membawa kita bukan hanya ke dalam kegagalan, tapi lebih dari itu bisa mengarahkan kita menuju kebinasaan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, untuk itulah kita harus dengan segera mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan jika kita mengakui dosa-dosa kita serta memutuskan untuk bertobat, Allah sendiri yang akan segera mengampuni bahkan menyucikan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betapa indahnya janji Tuhan yang memberikan pengampunan, yang berbunyi seperti ini, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukan hanya diampuni tetapi hingga dibenarkan. Apa yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya dengan hati hancur, membawa dosa-dosa kita ke hadapannya, mengakui semuanya dan melakukan pertobatan penuh, berbalik arah, dan Tuhan pun akan segera mengaruniakan pengampunan total. Siapkah kita untuk menjadi pemenang atas setiap beban dan pergumulan yang kita hadapi? Marilah kita lepaskan segala beban yang merintangi juga dosa-dosa yang mengikat kita. Semua itu sanggup memperlambat, menghambat hingga menggagalkan kita untuk memenangi perlombaan iman dalam kerajaan Allah. Lepaskan semuanya, dan berlarilah. Raihlah mahkota kehidupan di depan sana yang telah menanti kita. Tanggalkan semua beban dan dosa agar kita mampu berlari dengan baik. Hidup damai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Nas hari ini mengajarkan tentang pentingnya hidup dengan damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Penulisnya merasa bahwa ini adalah prinsip penting bagi umat Kristen untuk memahami dan menerapkan dalam kehidupan mereka. Dalam ayat ini, ada dua bagian penting. Pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini mengajarkan umat percaya untuk mencoba hidup dengan damai dan berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Damai adalah nilai penting, dan berusaha hidup dalam damai dengan orang lain adalah cara untuk mengamalkan kasih dan menghindari konflik yang tidak perlu. Kedua, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini menekankan pentingnya kekudusan dalam kehidupan seorang percaya. Kekudusan berarti hidup dalam kepatuhan kepada ajaran dan prinsip-prinsip iman Kristen. Dalam konteks ini, penulis mengingatkan bahwa tanpa kekudusan, seseorang tidak akan dapat mengalami pengalaman melihat Tuhan atau memiliki hubungan yang mendalam dengannya. Pesan di balik ayat ini adalah bahwa seorang Kristen harus menjalani hidup yang damai dengan sesama manusia sambil mencari kekudusan dalam hidup mereka, karena hal ini adalah cara yang dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Tuhan di akhir hidup. Penulis ingin mengingatkan pembacanya tentang pentingnya menjalani hidup yang benar dan kudus, serta menjaga hubungan yang damai dengan sesama manusia dalam perjalanan kehidupan iman Kristen. Apa yang perlu direngkan dari nas hari ini? Nas hari ini dapat memberikan sejumlah pelajaran penting yang perlu direnungkan. Pertama, kita harus damai dengan semua orang. Pernyataan ini menekankan pentingnya menjaga damai dengan semua orang. Ini merupakan panggilan untuk hidup dalam kasih dan harmoni, menjauhi konflik yang tidak perlu, dan berusaha untuk memelihara hubungan yang sehat dengan sesama manusia. Ini mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pengampunan, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Kedua, hiduplah di dalam kekudusan. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengejar kekudusan dalam hidup kita. Kekudusan mengacu pada hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Dalam konteks ini, dalam iman Kristen, ini mencakup hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan, menghindari dosa, dan berusaha untuk hidup yang benar di matanya. Karena itu, hiduplah dengan damai, mengejar kekudusan, dan menjalani hidup yang benar dalam pandangan Tuhan.
Apa artinya tanpa iman mustahil kita berkenan kepada Allah? Dalam Ibrani 11, kita belajar tentang iman dari para pahlawan perjanjian lama dalam Alkitab. Ada satu hal penting yang menonjol dalam kehidupan mereka. Mereka menaruh kepercayaan mereka sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayakan diri mereka ke dalam tangan-Nya. Perbuatan dan prestasi pria dan wanita ini membuktikan bahwa keimanan diridai Allah, dan Dia memberi pahala kepada orang-orang yang mencari Dia, dan tanpa iman tidak mungkin diridai Allah, karena siapapun yang datang kepadanya harus beriman bahwa Dia ada dan bahwa Dia memberi pahala kepada mereka yang datang kepadanya, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Penulis kitab Ibrani menunjukkan dua keyakinan kritis orang percaya. Pertama, siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Dia ada. Mereka yang ingin mendekat kepada Tuhan harus mempunyai keyakinan yang mendalam bahwa Dia itu nyata. Keimanan tersebut bukan sekedar pengetahuan intelektual tetapi pengabdian sepenuh hati terhadap kehadiran dan partisipasinya dalam setiap aspek kehidupan seseorang. Tanpa keyakinan sejati bahwa Tuhan itu ada, mustahil kita mempunyai hubungan yang intim dengannya. Kedua, para pengikut Tuhan harus percaya bahwa Dia memberi upah kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Aspek iman ini bergantung pada karakter Allah sebagai Bapa yang baik, penuh kasih, murah hati, dan penuh belas kasihan. Kedua kepastian ini adalah dasar dari iman yang menyelamatkan, iman yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, mustahil kita dapat berkenan kepada Allah, karena iman adalah jalan yang melaluinya kita datang kepada Allah dan mempercayai Dia untuk keselamatan kita. Dalam kebaikan-Nya yang tak terhingga, Allah menyediakan hal yang kita perlukan untuk mendekatkan diri kepadanya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, dan ini bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah, bukan karena perbuatan, supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Tuhan memberi kita iman yang dibutuhkan untuk menyenangkan Dia. Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi, atau setidaknya gambaran yang baik, tentang iman yang berkenan kepada Allah. Iman adalah keyakinan terhadap apa yang kita harapkan dan keyakinan terhadap apa yang tidak kita lihat. Keyakinan adalah terjemahan dari kata Yunani yang berarti fondasi. Iman adalah landasan yang menopang pengharapan kita. Ini bukanlah sebuah pemahaman buta dalam kegelapan, namun sebuah keyakinan mutlak yang datang dari pengalaman akan kasih Allah dan kesetiaan firman-Nya. Istilah yang diterjemahkan, kepastian, juga diterjemahkan sebagai bukti, atau bukti. Dengan mata jasmani kita tidak bisa melihat realitas kerajaan Allah, namun dengan iman kita menerima bukti atau pembuktian keberadaannya. Kami telah menetapkan bahwa tanpa iman mustahil kita datang kepada Tuhan. Kita juga tidak mungkin hidup bagi Tuhan, mengikuti dan melayani Dia setiap hari dan bertahan sampai akhir, tanpa iman. Seluruh kehidupan Kristiani dijalani dengan iman, sebab di dalam Injil dinyatakan kebenaran Allah, yaitu kebenaran karena iman dari awal sampai akhir, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup karena iman. Rasul Paulus menegaskan, aku telah disalibkan bersama Kristus dan aku tidak hidup lagi, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh, aku hidup oleh iman dalam Anak Allah,
yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kitab suci menyebutkan secara eksplisit bahwa iman Henoh berkenan kepada Allah. Karena iman maka Henoh diangkat ke surga tanpa mengalami kematian, dia lenyap karena Allah mengambilnya. Sebab sebelum ia diangkat, ia dikenal sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Bagaimana Henoh menyenangkan Tuhan? Melalui hidup dengan iman, Henoh berjalan dengan iman kepada Tuhan. Dia menaati firman yang telah diwahyukan sampai saat itu dan hidup dalam terang kebenarannya. Berjalan dengan iman berarti hidup secara konsisten sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa iman, mustahil untuk mempercayai firman Tuhan dan menaatinya. Kitab suci mengatakan bahwa tidak mungkin menyenangkan Tuhan melalui perbuatan daging. Mereka yang hidup dalam daging tidak dapat menyenangkan Tuhan. Kita tidak bisa mendapatkan perkenanan Tuhan melalui perbuatan baik, hanya berdasarkan apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi kita. Kita dapat menjadi kudus dan mampu menjalani kehidupan berkenan kepada Tuhan. Kehidupan Kristus di dalam kita menghasilkan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, mustahil menyenangkan Tuhan. Pada kenyataannya, kita bahkan tidak dapat mulai mendekati Tuhan dan mengalami hubungan pribadi dengannya tanpa hal itu. Iman adalah suasana di mana kehidupan orang beriman dijalani. Kita disebut orang percaya karena kita terus menaruh iman, kepercayaan, dan keyakinan kita kepada Tuhan. Melalui iman kehidupan Kristiani dimulai, dan melalui iman kehidupan Kristen bertahan sampai akhir. Para tokoh perjanjian lama seperti Habel, Henoh, Nuh, Abraham, Sarah, Musa, Yusuf, Rahab, Gideon, dan Daud semuanya hidup dengan iman. Saat mereka menatap harapan masa depan, mereka bersandar pada Allah untuk menggenapi janji-janjinya. Dan mereka menaati firman Tuhan bahkan ketika mereka tidak memahaminya. Berjalan dengan iman seperti ini, menerima hal-hal yang belum dapat kita sentuh, rasakan, atau lihat sebagai kebenaran, dan kemudian bertindak berdasarkan hal-hal tersebut dalam ketaatan adalah resep untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Saat ini kita mungkin tidak melihat diri kita sendiri seperti yang dilihat Allah Kudus dan dibenarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Namun ketika kita menerima bukti dalam firman Tuhan dan berupaya untuk mengalami persekutuan dengannya, maka kita mulai hidup dengan iman, dan hal itu berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 menuliskan, namun, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nas hari ini merupakan bagian dari pasal yang dikenal sebagai Galeri Orang-orang Iman, atau Katalog Iman. Dalam pasal ini mencatat beberapa tokoh dari perjanjian lama yang hidup dengan iman yang kuat kepada Allah dan mencatat pencapaian-pencapaian mereka karena iman mereka. Ayat 6 menggarisbawahi pentingnya iman dalam hubungan manusia dengan Allah. Dalam ayat tersebut, penulis menyatakan bahwa tanpa iman, seseorang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hal ini berarti iman adalah kunci atau dasar dalam berhubungan dengan Allah. Ketika seseorang datang kepada Allah, itu artinya ia memiliki iman bahwa Allah itu ada dan benar-benar ada.
Selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menegaskan bahwa iman yang tulus dan tekun dalam mencari Allah akan dihargai dan dihadiahi olehnya. Ayat ini merupakan pengingat bagi pembaca Ibrani untuk tidak goyah dalam iman mereka, terutama di tengah-tengah tekanan dan cobaan. Seluruh kitab Ibrani bertujuan untuk menguatkan orang-orang Kristen dalam keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk hidup dengan iman yang teguh dan mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Apa tujuan penulis menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah? Ada beberapa tujuan pernyataan ini, yakni: pertama, untuk memperjelas persyaratan hubungan dengan Allah. Penulis ingin menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam berkenan kepada Allah. Tanpa iman, seseorang tidak akan dapat mengenal dan berhubungan dengan Allah secara penuh. Iman adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalin hubungan rohaniah dengan Sang Pencipta. Kedua, untuk menekankan keyakinan tentang Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang datang kepada Allah, mereka percaya bahwa Allah itu ada. Artinya, iman ini mencakup keyakinan kuat bahwa Allah adalah realitas yang nyata, bukan sekadar konsep abstrak atau mitos. Ini adalah panggilan bagi pembaca untuk memperkuat keyakinan mereka tentang eksistensi Allah. Ketiga, untuk mengingatkan tentang penghargaan bagi pencari Allah yang tulus. Ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghargai dan memberkati mereka yang dengan tulus mencarinya dengan hati yang jujur. Penulis ingin membawa penghiburan dan dorongan kepada pembacanya agar terus mencari Allah dengan sepenuh hati, karena ada hadiah yang menanti bagi mereka yang bertekun dalam mencarinya. Secara keseluruhan, tujuan dari ayat ini adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan pembaca, mengingatkan mereka akan pentingnya hubungan yang erat dengan Allah, serta mendorong mereka untuk hidup dengan dedikasi yang tulus dalam mencarinya. Ayat ini mencerminkan semangat dari seluruh kitab Ibrani, yang bertujuan untuk menguatkan iman dan keyakinan orang-orang Kristen Yahudi agar tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi cobaan dan tantangan kehidupan. Dari pendalaman kita atas pernyataan penulis dalam kitab Ibrani 11 ayat 6 menimbulkan beberapa refleksi penting yang bisa direnungkan, yakni: pertama, pentingnya iman. Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya iman dalam kehidupan rohaniah seseorang. Iman bukanlah sekadar aspek tambahan dalam kepercayaan, melainkan dasar utama dalam hubungan dengan Allah. Tanpa iman, seseorang tidak dapat benar-benar mengenal dan berkenan kepadanya. Kedua, pentingnya keyakinan tentang Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa keyakinan kuat tentang eksistensi Allah adalah kunci untuk berhubungan dengannya. Keyakinan ini bukan hanya sekadar berpegang pada konsep teologis, tetapi meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, hidup, dan aktif dalam kehidupan kita. Ketiga, pentingnya arah dan fokus hidup. Perenungan atas ayat ini mengajak kita untuk merenungkan arah dan fokus hidup kita. Siapa yang kita cari dan tuju dalam hidup ini? Apakah hati kita tulus mencari Allah dan mengenalnya lebih dalam? Hal ini mengingatkan kita untuk mengutamakan hubungan rohaniah kita dengan Allah di atas segala hal lain dalam hidup. Keempat,
Ada upah dalam mencari Allah. Pernyataan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya mengingatkan kita akan pentingnya ketekunan dan kesungguhan dalam mencari Allah. Kehidupan rohaniah memerlukan usaha dan dedikasi untuk terus berusaha mengenal Allah dengan lebih baik. Dalam keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana iman, keyakinan, dan usaha sungguh-sungguh dalam mencari Allah merupakan hal yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena itu, Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam ketergantungan dan persekutuan dengan Allah, mengarahkan hati dan pikiran kita pada hal-hal yang abadi dan berharga dalam perspektif rohaniah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nas hari ini memberi kita keyakinan untuk menjalani tahun ini dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberi janji supaya kita tidak takut atau gemetar apabila kita mengalami keadaan yang genting atau situasi-situasi yang menyulitkan semisal resesi ekonomi global atau sering disebut dengan tahun gelap. Kita harus belajar dari pengalaman Musa ketika dia berusaha untuk membawa umat Tuhan keluar dari Mesir dan melalui padang gurun selama 40 tahun. Banyak masalah dan pergumulan yang dihadapinya, tetapi Tuhan telah menyertainya dan umat Tuhan dalam semua situasi negatif itu serta telah menyediakan semua keperluan asas kehidupan mereka. Akhirnya mereka menikmati kemenangan. Kita juga harus taat dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Berulang kali kita diingatkan dalam Alkitab bahwa kita tidak bersendirian dan Tuhan dekat dengan kita setiap masa. Bersandarlah kepada Yesus, dan kita akan mengalami damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketakutan hanya akan membuat kita berkecil hati dan patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan langkah kita. Ingatlah, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai dan memimpin perjuangan hidup kita dari awal hingga akhir tahun ini. Oleh karenanya, janganlah takut karena Tuhanlah yang akan selalu memimpin kita supaya kita bisa mengalami kemerdekaan sejati dan merdeka dari semua rasa takut dalam hidup kita. Nas renungan hari ini adalah firman Tuhan yang disampaikan untuk Yosua dan bangsa Israel melalui Musa. Tuhan ingin Yosua dan bangsa Israel tidak menaruh rasa takut kepada masalah, melainkan kepada Tuhan. Satu-satunya cara agar kita tidak takut terhadap masalah adalah dengan menyadari bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai kita. Yohanes mengonfirmasi hal tersebut dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, bahwa di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Roh Kudus meneguhkan hati kita, mengingatkan kita bahwa Bapa tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita. Dia senantiasa ada bersama kita, entah di atas gunung yang tinggi, atau di lembah yang sangat dalam. Oh, tidak ada kabar yang lebih baik dari hal tersebut. Dari nas hari ini kita dapat belajar beberapa hal, yakni: pertama, Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi selama tahun ini. Itu berarti, Tuhan ada bersama kita ketika hidup kita sedang mengalami susah,
dan Tuhan juga ada bersama kita ketika hidup sedang sukacita. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang punya banyak berkat, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita hanya punya sedikit berkat. Tuhan ada bersama kita ketika kita sehat, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sakit. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang sukses, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika kita sedang gagal. Tuhan ada bersama kita ketika kita sedang beriman, dan Tuhan juga ada bersama kita ketika iman kita sedang lemah. Kedua, jangan salah, Tuhan tidak memaksa kita untuk tidak takut. Sangatlah normal untuk manusia merasa takut ketika masalah besar datang. Namun, hanya karena kita merasa takut, bukan berarti kita harus dikuasai oleh ketakutan itu. Cara terbaik agar kita tidak dikuasai oleh ketakutan adalah dengan terus memandang kepada Tuhan kita yang telah berjanji akan senantiasa menyertai kita. Kebenarannya, semua yang terjadi di dalam hidup kita, yang baik dan juga yang buruk, Tuhan biarkan terjadi untuk sebuah tujuan, yaitu untuk mempersiapkan kita menuju janjinya. Sama seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, sungai Yordan, orang-orang Kanaan, dan tembok Yerikho merupakan rintangan-rintangan yang Tuhan letakkan di hadapan Yosua untuk membentuknya dan mempersiapkannya untuk menerima janji Tuhan. Jika kita mengingat kebenaran ini, barulah kita dapat hidup dengan kuat dan teguh tanpa kecut dan tawar hati. Ingatlah bahwa semakin besar janji yang Tuhan sediakan, semakin besar musuh yang akan menghadang. Tidak ada cerita menakjubkan yang muncul dari pertempuran yang biasa-biasa saja. Lebih dari itu, musuh terbesar kita sebenarnya bukanlah raksasa yang ada di hadapan kita, melainkan ketakutan yang ada di dalam pikiran kita. Pada Bilangan 13, diceritakan bahwa bangsa Israel mengintai tanah perjanjian yang masih dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Namun, mayoritas dari mata-mata bangsa Israel kembali dengan mengatakan mereka tidak mungkin menang karena musuh-musuh mereka terlalu kuat. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri. Kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Ketika kita diperhadapkan oleh tantangan di dalam hidup kita memiliki pilihan untuk mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu,
atau mengatakan kepada diri kita bahwa kita mampu. Kita memiliki pilihan untuk menjadi seperti mayoritas dari mata-mata bangsa Israel yang takut, atau menjadi seperti Kaleb yang berani. Namun, satu hal yang saya ingin kita semua mengerti, Kaleb begitu berani bukan karena dia merasa dirinya kuat atau karena merasa musuh-musuhnya lemah, melainkan karena dia sadar akan betapa besarnya Tuhan yang akan berperang untuknya. Ketiga, kita tidak berperang sendirian. Musuh kita mungkin sangat besar dan kuat, di mana kita tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya sendiri. Tetapi janganlah lupa, kamu tidak berperang sendiri. Ada Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat yang menyertai kamu kemanapun kamu melangkah. Dialah yang akan berperang bersama kita melawan musuh-musuh kita. Apapun yang sedang kita hadapi, jangan takut dan jangan gemetar. Terus maju dan jangan berhenti berharap bahwa hari-hari di depan kita adalah hari yang indah dan cerah. Jangan berhenti mempercayai bahwa kitalah pemenangnya. Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada tahun ini, sebab Tuhan ada bersama kita untuk memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan,
Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.